Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan pula kita untuk mengambil faidah dari karya para ulama untuk mempelajari dinul Islam, mempelajari agama tauhid, khususnya dalam pembahasan tentang kitab Thalathatul Usul. Insyaallah pada pertemuan yang berbahagia ini kita sampai kepada pembahasan tentang Rasul, setelah sebelumnya yaitu membahas tentang malaikat, kemudian terakhir kemarin yaitu kitab. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas tentang yakni beriman kepada para Rasul alaihimus salatu wassalam. Beriman kepada ar-rusul. Ar-rusulu jam'u rasulun. Rusul itu jamaknya rasul. Jadi kalau rasulun sinnya panjang ada waw, rasulun itu berarti seorang rasul, utusan artinya. Kalau para utusan berarti rusulu, ra sin lam, rusulu. Ar-rusul itu berarti jamak dari rasulun, jamak dari utusan, yakni para utusan atau utusan-utusan. Bimakna mursalun, yang artinya atau maknanya adalah mursalun, yang diutus. Ai yakni mab'utsun. Mab'utsun secara bahasa berarti dibangkitkan. Ya, maknanya adalah sama, yang diutus. Al-mab'uts itu artinya ya mursalun, yaitu diutus. Kalau dia diutus berarti ada yang mengutus. Siapa yang mengutus? Allah. Dan dia diutus berarti ada tujuan, ada tempat di mana dia menuju, dan tentunya memiliki misi dalam hal ini. Ada tempat, wilayah di mana dia diutus, dan ada misi. Bi'iblaghi syai', yaitu menyampaikan sesuatu. Maka tugas dari para rasul itu adalah yakni tabligh. Tabligh yakni menyampaikan risalah yang diembannya dari Allah Ta'ala kepada umatnya. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini adalah man uhiya ilaihi minal bashari bisyar'in wa amrin
bitablighihi, yakni orang yang mendapatkan wahyu di kalangan manusia, minal basyari, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan manusia, dari jenis kita. Dari jenis kita, yakni jenis manusia. Bisyar'in, yakni dengan membawa syariat, wa amrin wa amara bitablighihi, dan dia diperintahkan, wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya, menyampaikan syariat tersebut. Jadi pertama, dia adalah manusia yang diberi oleh Allah wahyu dari jenis manusia. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, yakni pada ayat yang ke-128, hampir akhir. Allah Jalla wa'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat rasa padanya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ya, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian seorang rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari jenis kalian. Dari jenis siapa? Manusia, ya, bukan dari jin, bukan dari malaikat. Makanya nanti umat-umat yang selalu didatangi para rasul itu mesti mereka meminta datangnya malaikat, karena nggak terima dengan datangnya rasul dari kalangan manusia. Padahal rasul itu mutlak, utusan Allah itu dari kalangan manusia, karena tidak mungkin dari kalangan malaikat langsung berdakwah, ya, karena berbeda makhluknya. Baik, dan dia disertai dengan syariat, wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Kadang dia dapat wahyu tapi tidak diperintah menyampaikan kepada manusia, maka berarti dia bukan rasul tapi nabi. Tapi kalau rasul, dia dapat wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada orang lain, itu berarti rasul, utusan Allah Jalla wa'ala. Wa awwalur rusul Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah yang pertama adalah Nuh, rasul pertama. Dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi rasul pertama itu bukan Adam. Adam itu bukan rasul tapi nabi, karena beliau dapat wahyu, tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau rasul, dia mendapatkan wahyu untuk diri dan umatnya sekaligus. Maka rasul pertama itu adalah Nuh. Padahal sebelum itu sudah ada nabi. Ada Nabi Adam, setelah itu Nabi Idris, ya. Nah, kemudian ada Nabi Allah Nuh. Maka seorang rasul pasti dia seorang nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yakni di dalam surah
An-Nisa, surah yang keempat, yakni pada ayat yang ke-163. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam ayat tersebut, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya. Ini disebutkan di sini, Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kama auhayna, kami telah mewahyukan hal itu ila Nuhin, yakni kepada Nuh yang pertama. Di sini disebutkan yakni Nuh. Kemudian setelah itu wan nabiyyin, dan para nabi-nabi min ba'di, setelah itu banyak ya nabi-nabi setelah itu, dan seluruh para nabi setelah Nabi Nuh itu yakni dimulai dari Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan seterusnya. Karena mereka semua adalah dari keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Dan seluruh manusia hari ini adalah keturunan dari Nabi Nuh ya. Karena keturunan Adam yang hidup satu-satunya pada saat itu yakni Nabiullah Nuh yang terus menurunkan generasi sampai sekarang. Adapun umatnya Nabi Nuh yang berjumlah 70 yang menumpang bahtera, mereka semua terputus keturunannya, tidak menurunkan generasi. Hanya Nabi Nuh yang menurunkan generasi dengan 3 anaknya, yakni siapa? Yafid, Ham dan Sam, yang menurunkan yakni bangsa Turki dan turunannya Abu Turk, kemudian bangsa Afrika Abu Sudan ya, Abu Sudan itu adalah Ham, dan Sam yaitu Abul Arab bapaknya orang-orang Arab ya. Ada 3 itu yang menurunkan ras dan bangsa-bangsa dan suku-suku di muka bumi ini. Kemudian wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq ya. Wa Ya'qub putranya dari Ishaq. Wal asbat, al asbat itu adalah keturunan dari Ya'qub, itu namanya al asbat, keturunan dari Ya'qub ya. Bani Israel, Nabiullah Ya'qub disebut dengan Israel. Keturunan Ya'qub berarti Bani Israel. Lebih khusus lagi yakni Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman, semua ini adalah dari keturunan Ya'qub, juga termasuk Daud. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik, dalam Sahih Bukhari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu fi hadis syafa'ah, yakni dalam hadis tentang syafaat, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara anna an-nasa, beliau menceritakan bahwa manusia ya'tuna ila Adam,
Mereka datang kepada Nabi Adam. Liyashfa' lahum, dalam rangka untuk meminta syafaat. Tetapi Nabi Adam tidak sanggup menjalankannya. Ini kita lihat coba hadisnya di Muslim KBC, coba dicek di nomor kalau tidak salah nomor 100 berapa ya? 169 atau 50 berapa? 59. Baik. Kita coba buka di sini. Ya, 153 ada di situ. Yang lebih panjang lagi ada 155. Coba 155 saja. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya pada suatu hari dibawa orang kepada Rasulullah SAW masakan daging kesukaan beliau, lalu dimakannya. Sesudah makan beliau bersabda, "Aku adalah pemimpin umat manusia di hari kiamat. Tahukah Anda mengapa Allah mengumpulkan semua umat sejak yang pertama-tama sampai yang terakhir di dalam satu lapangan, yaitu padang mahsyar." Terus di sana diperdengarkan kepada mereka teriakan orang memanggil-manggil yang menyebabkan segala pemandangan tertuju kepada mereka. Iya, mereka memanggil itu karena keadaan sangat menderita, mencekam. Kenapa demikian? Matahari dekat sekali kepada mereka, sehingga mereka penuh kesah karena tak sanggup menanggung derita. Dalam riwayat disebutkan mereka tenggelam dengan keringatnya. Ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sampai mulutnya tenggelam dengan keringatnya. Kenapa? Tudna syamsu yaumal qiyamah qadra milin. Didekatkan matahari pada hari kiamat dalam jarak 1 mil dari kepala kita. Satu mil. Berapa kilo 1 mil? Yang jelas tidak lebih dari 2 kilo. 1, sekian. Dekat apa tidak? Sangat dekat. Karena sekarang saja jarak antara matahari dengan bumi 150 juta kilometer. Itu kata pelajaran IPA dulu ya. Lanjut. Mereka berkata sesamanya, tidak ada kamu pikirkan derita yang kamu alami. Mengapa tidak kamu cari orang yang dapat membelamu di hadapan Rabbmu? Iya, inilah proses manusia ketika itu mencari syafaat. Syafaat artinya apa? Pertolongan, pembelaan di hari kiamat. Kemudian apa kata mereka? Berkata yang lain, datanglah kepada Adam. Mereka pergi ke Adam, lalu kata mereka, wahai Adam, Anda adalah bapak manusia yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Kemudian ditiupkannya ruhnya di tubuh Anda, dan diberitakannya malaikat supaya sujud kepada Anda. Lalu mereka sujud. Belalah kami di hadapan Rabbmu. Bukankah Anda telah menyaksikan bagaimana pedihnya penderitaan yang kami alami ini? Jawab Adam. Apa jawab Adam? Sesungguhnya pada hari ini Allah sangat marah kepadaku. Tidak pernah Dia marah semarah ini. Dia melarangku mendekati sebatang pohon, tetapi aku mendurhakainya. Iya, itulah kesalahan yang masih diingat oleh Adam, padahal Allah sudah mengampuni dosanya. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin. Sebelum Allah turunkan ke bumi, Allah memberikan kalimat, yaitu doa. Dalam surah Al-A'raf, doa itu diabadikan. Kalimat yang diucapkan Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah mengampuni dosanya, tapi tetap saja diturunkan ke bumi. Padahal Allah sudah mengampuni dosanya, akan tetapi Adam masih teringat dosanya. Ini yang disampaikan kepada manusia.
Maaf, aku nggak sanggup menolong kalian. Karena dulu aku pernah berbuat salah, berdosa di hadapan Allah, mendekati pohon terlarang. Yaitu pohon apa? Itu nama yang diberikan oleh syaitan. Namanya pohon khuldi. Padahal Allah tidak memberi nama. Cuman syaitan mengatakan inilah pohon khuldi, pohon kekekalan. Supaya kau tidak menjadi orang kekal di surga, maka kau tidak boleh memakannya. Makanya makan aja supaya kau kekal. Itulah syaitan. Ya, sok menjadi penasihat spiritual. Baik, lanjut. Wahai aku salah karena itu pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada Nuh. Maka datanglah kepada Nuh. Kemudian apa yang mereka ucapkan? Mereka pergi kepada Nuh, seraya berkata, Anda adalah Rasul yang pertama-tama dikirim ke bumi, dan Allah menjuluki Anda dengan abdan syakur. Iya, dalam surah Al-Isra, Nabi Nuh ya, itu disebut oleh Allah Jalla wa Ala, yakni abdan syakura, yaitu hamba yang pandai bersyukur. Dalam surah Al-Isra itu di awal-awal. Jadi Allah Jalla wa Ala memberikan gelar bagi Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sebagai abdan syakura. Dan Rasul pengen menjadi seperti itu juga. Ketika beliau tahajud sampai kakinya bengkak ya, ditunggu oleh Aisyah, ini kok nggak selesai-selesai. Dipegang masih sholat Nabi kakinya berdiri, dipegang lagi. Akhirnya ditanya, kenapa sih bang? Bukankah dosamu telah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Kenapa sholatmu seperti ini? Maka Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah kau tidak suka aku dijuluki Allah sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Semakin diampuni, semakin bersyukur, semakin banyak sholatnya. Umpama kita Pak mendapatkan SK diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, kira-kira gimana Pak? Meneprei gak nang masjid, ya, gak sholat paling. Rasul tambah sampai kakinya bengkak tahajudnya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa katanya? Belalah kami di hadapan Rabb-Mu. Bukankah Anda telah melihat bagaimana pedihnya cerita kami? Jawabmu kepada mereka, sesungguhnya Rabb-Ku sangat marah hari ini. Tidak pernah dia semarah ini sebelum dan sesudahnya. Aku mengemban tugas memanggil umatku ke dalam agama Allah, tetapi apalah dayaku, aku berdoa agar umatku dimusnahkan. Karena itu pergilah kepada Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Nuh merasa apa? Merasa dirinya bersalah karena dia berdoa supaya umatnya dihabisin semua. Dan itu terjadi. Sehingga tidak ada lagi manusia ketika itu kecuali yang menumpang bahtera Nuh. Cuman 70 orang umat beliau yang ikut Nuh. Padahal banyak umat beliau. Sehingga ketika itu tidak ada lagi kehidupan, baik hewan ataupun manusia, kecuali yang ada di atas bahtera Nuh. Makanya hewan-hewan yang ada sekarang ini hidup, itu yang dulu nenek moyang hewan itu sempat menumpang bahtera Nuh. Bayangkan itu. Banyak nggak? Banyak, isinya macam-macam. Cuman kebetulan T-Rex nggak ikut ya. Nah, kalau ikut, wah habis tuh. Makanya T-Rex udah tinggal tulangnya belaka. Baik, lanjut. Karena itu mereka datang kepada Ibrahim, lalu berkata, Anda adalah Nabiullah Bakhulillah, Nabi Allah dan kekasihnya dari penduduk bumi. Karena itu belalah kami di hadapan Rabb-Mu. Bukankah Anda telah melihat penderitaan kami sudah sampai di puncaknya? Apa jawab Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Ibrahim menjawab kepada mereka, sesungguhnya Rabb-Ku sangat marah pada aku hari ini. Tidak pernah dia semarah ini sebelum dan sesudahnya. Lalu dia menyebutkan beberapa kebohongannya, dan juga itu dia berkata, iya, wahai malang diriku, pergilah kamu sekarang kepada Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak sanggup menolong kaum umat pada waktu itu. Kenapa? Karena menyebutkan dosanya. Apa dosanya? Berbohong sebanyak 3 kali seumur hidup. Ping telu tok Pak saumur urip. Sampeyan bendino ping pira? Nabi Ibrahim
ya, seumur hidup baru 3 kali bohong, nggak sanggup ya diminta memberi syafaat. Padahal bohongnya itu tidak murni bohong. Ya ini apa? Ucapan beliau ketika ditanya Namrud, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Yang menghancurkan berhala ini, yang besar inilah. Satu menunjuk ke berhala besar, satunya menunjuk ke dia. Yang besar ini. Ya, nah itu. Ini sebetulnya makna bersayap. Ya, ini di situ maksudnya bukan berhala itu, maksudnya Ibrahim. Inilah yang disebut dengan tauriyah. Apa? Tauriyah, yakni perkataan yang memiliki makna ganda, yang hanya diketahui oleh orang yang mengucapkan. Itu. Yang kedua, yakni ucapan Nabi Ibrahim ketika ditanya Fir'aun saat Sarah istrinya yang cantik itu mau diambil oleh Fir'aun untuk diperdaya, sehingga dikatakan, kalau kau nanti ditanya oleh Fir'aun, maka ucapkanlah bahwa kau adalah saudaraku. Loh, kenapa kok saudara? Bukankah aku istrimu? Enggak, kau adalah saudaraku seiman. Maksudnya saudara seiman. Kenapa? Karena tidak ada lagi manusia di muka bumi ini yang beriman kepada Allah kecuali aku dan kau istriku. Cuman 2 orang saudara seiman. Yang lain di muka bumi itu kafir semua. Karena dikuasai oleh adik kuasa ketika itu, yaitu Fir'aun yang menguasai bumi ketika itu. Nah itu contoh bohong yang kedua. Yang ketiga lupa. Mungkin ketika dia sakit. Kenapa kau tidak ikut perayaan yang diadakan oleh Namrud? Ya karena saya sakit. Itu salah satu bentuk tauriyah. Beberapa tauriyah yang sebetulnya bukan bohong murni, tapi ini merupakan penghalang Nabi Ibrahim menolong umat manusia ketika itu. Padahal tidak murni berbohong. Itulah para nabi. Saking takutnya kepada siapa? Takutnya kepada Allah. Akhirnya, apa yang mereka lakukan? Kata Nabi Ibrahim, pergilah kalian kepada Musa. Setelah itu, mereka pun pergi mendatangi Musa alaihissalam dan berkata kepadanya, hai Musa, Anda adalah Rasulullah wa kalimatuhu, Rasul Allah dan kawannya berbicara. Belalah kami di hadapan Rabbmu. Bukankah Anda telah menyaksikan berita kami sudah sampai di puncaknya? Jawab Musa alaihissalam, sesungguhnya Rabbku sedang marah hari ini. Belum pernah dia semarah ini sebelum dan sesudahnya. Aku pernah membunuh orang yang tidak diperintahkan membunuhnya. Padahal Nabi Musa tidak sengaja membunuh kaum Fir'aun. Karena ada Bani Israel dari kalangan Musa berkelahi dengan Kipti dari kalangan Fir'aun. Ya, akhirnya dibela ini. Dipukul, sekali pukul maka dia mati. Ini kekuatan Nabi Musa. Tapi dia nggak sengaja. Ya Allah, kok bisa mati? Karena Allah memberikan kekuatan kepada Musa. Musa itu berapa kekuatan manusia? 10 kali lipat kekuatan manusia. Karena ada ketika beliau lari dari Fir'aun menuju ke negeri Madian, bertemu dengan wanita putri dari Nabi Shu'aib yang akan menjadi istrinya, sedang mencari air. Dia menahan diri. Kenapa? Karena banyak laki-laki yang sedang mengambil air di sumur itu. Nah, setelah mereka mengambil air, laki-laki itu pergi dan sumur itu ditutup dengan batu besar. Akhirnya putri dari Nabi Shu'aib nggak bisa kan membuka sumur itu. Maka saat itu diperhatikan oleh Musa dan Musa menolongnya, dan Musa kemudian mengangkat sendirian batu itu yang mestinya ditutup oleh berapa orang? Diangkat oleh 10 orang, Musa cuma sendiri. Itulah kekuatan Nabi Musa. Ya, berarti berapa kilo itu? Sak congoran. Ya, kan ada kan kalau tinju kan berapa kilo kan sekali jab, ya kan? Jab swing, ya. Nah, jadi itulah kekuatan Nabi Musa. Makanya ketika dia membela kaumnya, kemudian kaum Kipti dari Fir'aun di sekali pukul mati. Tapi Musa tidak sengaja, langsung menyesal karena membunuh. Menyesal, dia tidak sengaja membunuhnya. Dan itu menjadi penghalang kenapa Nabi Musa tidak menolong, yakni orang-orang yang minta pertolongan ketika di hari kiamat itu. Apa kata Nabi Musa? Wahai malang kiranya aku,
Karena itu temuilah Isa alaihissalam. Iya. Kemudian mereka pergi kepada Isa lalu berkata, "Hai Isa, Anda adalah Rasulullah, utusan Allah." Terus, dan Anda sanggup berbicara dengan manusia selagi Anda masih dalam ayunan, masih bayi. Kemudian, dan Anda kalimat Allah yang ditujukan kepada Maryam serta setiap ruh daripadanya. Belalah kami di hadapan Rabb-Mu. Bukankah Anda telah melihat penderitaan kami sudah sampai di puncaknya? Jawab Isa kepada mereka, "Sesungguhnya Rabb-Ku sedang marah hari ini. Tidak pernah Dia semarah ini sebelum dan sesudahnya." Tetapi Isa tidak menyebutkan dosa-dosanya. Isa tidak menyebutkan dosa-dosanya karena beliau belum usai hidup di alam dunia. Sekarang masih berada di langit kedua, nanti turun kembali ke bumi karena belum finish hidupnya, ya. Tapi Isa sehingga di sini tidak menyebutkan dosa-dosanya karena perjalanan hidupnya ini masih ada setelah itu. Tapi namanya Nabi pasti dipelihara, dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Yang jelas di dalam riwayat ini Nabi Isa tidak menyebutkan apa kesalahannya. Kemudian apa kata Nabi Isa? Dia berkata, "Wahai malam, kiranya aku, karena itu pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada Muhammad SAW." Lantas mereka datang kepadaku lalu berkata, "Ya Muhammad, Anda adalah Rasulullah dan penutup segala nabi. Allah telah mengampuni dosa Anda yang lama dan yang baru. Karena itu belalah kami di hadapan Rabb-Mu. Bukankah Anda telah melihat penderitaan kami sudah sampai di puncaknya?" Mendengar permintaan mereka itu, maka aku pergi sehingga tiba di bawah Arsy. Di sana aku sujud kepada Rabb-Ku. Lalu Allah membukakan hijab bagiku serta mengilhamkan kepadaku kalimat-kalimat pujian dan sanjungan-sanjungan yang indah terhadapnya yang belum pernah diajarkannya kepada orang lain sebelumku. Iya, tentunya hanya Nabi kita nanti yang tahu tentang kalimat-kalimat yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersujud di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Itulah yang dilakukan Rasul SAW. Beliau jatuh tersungkur bersujud sampai berapa waktu lamanya. Kemudian Allah berfirman, "Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah permintaanmu akan dikabulkan, belalah pembelaanmu akan diterima." Maka ku angkat kepalaku seraya berkata, "Wahai Rabb-Ku, umatku." Lalu difirmankan Allah kepadaku, "Ya Muhammad, masukkanlah ke surga umatmu yang tidak perlu lagi dihisab atau diadili." Ya, terus melalui pintu-pintu sebelah kanan, sedangkan yang lain secara bersama-sama dari pintu-pintu yang lain. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya jarak antara dua daun pintu dari pintu-pintu surga itu adalah kira-kira sejauh antara Mekah dan Hajar, atau antara Mekah dan Busra, ya, Mekah dan Busra, yaitu Mekah dan Irak, Saudi dan Irak, itu jarak dari pintu surga. Ikhwatal iman, aizakumullah. Dan yang disebutkan dalam hadis ini semua adalah ulul azmi, kecuali Nabi Adam, karena beliau adalah Abul Bashar. Setelah itu Nuh, setelah Nuh Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Musa, setelah itu Nabi Isa. Ini dari kalangan Rasul 313 Rasul. Jika dimampatkan maka tinggal 5 yang termasuk ulul azmi. Dan ulul azmi yang 4 ini tidak sanggup membela. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma yaitu apa? Syafaat yang paling agung yang dilakukan oleh Nabi SAW, memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, yaitu umat para nabi dan rasul, yaitu umatnya Nabi Adam yang mengikuti beliau, maka dia adalah Islam. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ismail, Nabi Isa, Yakub dan seterusnya, itu adalah muslimin, itu datang kepada Nabi. Nah, syafaat inilah hanya khusus untuk Nabi, yang tidak bisa dilakukan oleh selain dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan inilah yang disebut dengan maqamam mahmuda,
yaitu kedudukan yang terpuji, yang tertinggi. Dan kedudukan inilah yang disebut dengan al-wasilah, yang hanya ditempati oleh satu orang saja. Dan Nabi berharap beliaulah yang akan menempati itu. Dan siapa saja yang memintakan Nabi al-wasilah, maka berhak atasnya mendapatkan syafaat. Makanya kita harus memintakan beliau al-wasilah. Cuman nggak cukup. Caranya apa? Dirangkai antara menjawab azan, setelah itu membaca salawat atas Nabi, setelah itu memintakan beliau al-wasilah. Ya. Baca Muslim 334. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu mendengar muadzin menyerukan azan, maka ucapkanlah pula apa yang dibacakan muadzin itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, jawabannya hayya 'alal falah. Iya, ucapkan kecuali kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ucapkan dengan jawaban yang sama. Ya, setelah menjawab adzan, dan menjawab adzan ini bagi yang adzan atau bagi yang mendengar adzan? Bagi yang mendengar adzan. Yang adzan nggak perlu menjawab. Dan bahkan tidak perlu membaca doa setelah adzan. Yang menjawab itu adalah yang mendengar, dan setelah itu menjawab dengan doa setelah adzan. Kemudian bacalah salawat untukku. Nah, setelah kita mendengar adzan dan menjawabnya, baca apa? Salawat. Makanya setelah itu bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salah satu redaksi yang diajarkan Nabi, dan ada redaksi-redaksi yang sedikit berbeda, tetapi esensinya adalah sama. Karena sesungguhnya apa kata Nabi? Lanjut. Allah memberi berkah kepadanya 10 kali. Iya. Kemudian sesudah itu mohonkanlah bagiku kepada Allah al-wasilah. Mohonkan kepadaku al-wasilah. Kita diperintah untuk memintakan Nabi al-wasilah. Dengan cara bagaimana? Berdoa dengan kalimat Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Karuniakan kepada Nabi kita Muhammad al-wasilah dan fadilah, karunia, keutamaan. Apa itu al-wasilah? Yaitu suatu tempat di surga yang hanya pantas ditempati oleh seorang hamba Allah. Hanya seorang hamba Allah saja yang berhak menempati al-wasilah. Dan aku berharap, kata Nabi, aku berharap akulah yang akan menempatinya. Maka siapa yang memintakan al-wasilah itu untukku, dia akan memperoleh syafaat pembelaan dari. Ya, ini janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita akan mendapatkan syafaat apabila salah satunya kita memintakan beliau apa? Al-wasilah. Baik, ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi ini yang disampaikan dalam kitab ini tentang hadis tentang syafaat. Akhrajahul Bukhari,
Kitab Tauhid bab kalamullah ma'al anbiya'i yaumal qiyamah wa Muslim, dan ini dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, dan juga di dalam Sahih Muslim bab yakni kitab iman, yakni bab adzan ahlul jannah manzilan, yakni tentang karunia, yakni orang-orang surga, karunia tentang kedudukan ahli surga di akhirat nanti. Kemudian selanjutnya wa qala Allah Ta'ala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga firman Allah Ta'ala di dalam yakni surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-40. Ini ayat menjelaskan tentang siapa hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudah beliau. Kata Allah Jalla wa Ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan menutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, yaitu bukanlah bapak Zaid bin Harithah. Karena beliau punya anak angkat yang dewasa, hidupnya sampai dewasa, bahkan anak angkat beliau punya anak ya, namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid ini pernah disebut di belakangnya nama Nabi, Zaid bin Muhammad, tetapi Allah menegurnya. Karena tidak boleh menyematkan nama bapak angkat di belakang nama anak angkat. Kalau penyebutan saja tidak boleh, apakah lagi ditulis hitam di atas putih dalam surat akta kelahiran. Ada itu orang yang berani seperti itu. Anak angkat kemudian ditulis di akta kelahirannya bahwa dia anaknya. Wah, itu sudah berani bener, karena tertulis ya. Jangankan tertulis, memanggil aja nggak boleh. Zaid bin Muhammad nggak boleh. Kenapa? Zaid bukan anak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tidak punya anak yang sampai dewasa. Karena seluruh anak beliau yang laki meninggal di waktu kecil. Qasim, ya, kemudian Thohir, Ibrahim meninggal di waktu kecil semua. Ini sebelum usia 2 tahun, waktu masih menyusui. Nah, anak angkat beliau Zaid itu. Nah, inilah yang dimaksud Nabi Muhammad bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kalian. Walakin akan tetapi Rasulullah, dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Sehingga tidak ada nabi sesudah beliau. Beliau adalah Al-Aqib, nama lain dari nabi. Di samping Al-Hashir, pengumpul, kemudian Al-Mahi, penumpas. Yang ketiga Al-Aqibu, Aqib, yakni apa? Penutup. La nabiyya ba'di, kata beliau tidak ada nabi sesudahku. Pernah dengar nama orang Aqib? Nah, itu artinya penutup. Makanya Nabi Aqib, Aqib, penutup. Tapi nek kepethuk wong ngono aja mok celuk artine tutup, jangan, ya kan? Al-Aqib, panggil Al-Aqib. Nabi itu punya nama lain Al-Aqib. Di samping Rauf, penyantun, Rahim, penyayang, ya. Itu ada di dalam Sahih Muslim, yaitu di nomor 2168 kalau tidak salah. 2168 ada di Muslim itu, ya. Pernah itu sudah disampaikan. Baik. Silakan ada. Iya, boleh.
Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, saya lanjutkan. Walam takhul ummatan mir rasulin, tidak pernah kosong umat ini dari seorang rasul atau utusan Allah. Yab'athahu Allahu, yang Allah mengutusnya bi syari'atin, yakni dengan syariat, yahdi ila qaumihi, yang memberikan petunjuk kepada umatnya, au nabiyyan yuha ilaihi, atau seorang nabi yang diberikan oleh Allah wahyu kepadanya, bi syari'atin, yakni dengan syariat, man qablahu liyujaddiduha, yang nabi-nabi mereka semua itu yakni memperbaharui nabi-nabi sebelumnya. Artinya ada syariat-syariat yang memang dipertahankan, ada syariat yang disempurnakan atau bahkan yang baru. Karena setiap para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Jalla wa Ala dengan beberapa syariat, yang kadang dia pertahankan syariat yang lama, kadang menghapus syariat yang lama, kadang ada yang menambah dengan syariat-syariat yang baru. Tapi semua itu dari Allah Jalla wa Ala. Contoh yang dihapus, yakni di zaman Nabi Adam dulu syariatnya menikah itu boleh satu saudara kandung.
Maka setelah itu tidak boleh. Itu dihapus. Ada lagi, yakni syariat Nabi atau syariat pada umat sebelumnya menikahi dua bersaudara. Misalnya ada si A, si B bersaudara. Nah, dinikahi dua-duanya boleh. Nah, di zaman Nabi syariat itu sudah tidak ada lagi, dihapus. Zaman Nabi kita Muhammad tidak boleh mengumpulkan dua saudara kecuali salah satunya meninggal. Ada istilah turun apa? Turun apa naik? Oh, turun, ya kan? Ada istilahnya turun ranjang itu. Ya, Mbak Yuni meninggal, ngawini adik sih durung duwe bojo wis kawin dirabi pisan. Tapi ketika masih hidup nggak boleh. Nah, ini contoh syariat yang sudah ditiadakan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dipertahankan. Apa yang dipertahankan syariat? Kalau ibadah itu sholat, zakat, itu nggak pernah dihapus. Hukum misalnya apa yang selalu dipertahankan? Yaitu hukuman rajam bagi pezina, hukuman potong tangan bagi para pencuri. Itu dari zaman ke zaman tidak pernah dihapus. Ada yang ditambah itu bukan ditambah ya. Artinya apa? Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Apa contohnya? Yaitu ghanimah, harta rampasan perang. Di zaman Bani Israel, kalau mereka perang melawan musuh, harta rampasan perang dari musuhnya itu nggak boleh diambil. Dikumpulkan di satu tempat, kemudian menunggu api dari langit. Ketika ada api yang datang dari langit membakar semua, yakni harta rampasan perang, berarti mereka telah diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Perangnya diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada harta yang dientet. Tapi kalau ada yang masih ngentet, ya, ketika dia perang, kemudian musuhnya ini mati, bawa arloji emas misalnya, diambil, dikantongi. Kalau diselentem seperti itu, ketika dikumpulkan api nggak datang-datang, nabinya nanya, ayo sopo sing durung nekek harta rampasan perang iki geni gak teko-teko iki, ya kan? Nah itu. Terus itu akan ditanya. Ketika sudah semua dikumpulkan, walaupun hanya peniti dikumpulkan dan itu bukan haknya, maka Allah nanti akan mengirimkan api untuk melalapnya. Nah, di zaman Nabi kita Muhammad, harta rampasan perang ini dihalalkan. Baik harta berupa fisik maupun tawanan perang. Yaitu apa? Laki-laki ataupun wanita. Ya. Apa wis kata terus no. Manek engko, ya kan? Ya, jadi itu contoh bahwa seluruh nabi itu membawa yakni syariat dari Allah tabaraka wa taala. Qala Allah taala, di mana Allah Jalla wa ala berfirman di dalam surah An-Nahl surah 16 pada ayat yang ke-36. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Ya, ini inti dari ajaran para nabi dan rasul. Mereka membawa risalah agar manusia itu mentauhidkan Allah dan meninggalkan tagut. Apa tagut? Ma'ubida bi ghairillah wa huwa tagut. Apa saja yang diibadahi selain Allah, dia adalah tagut. Dan tauhid ini banyak pemuka-pemukanya, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Apa saja yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Maka di antara umat itu, apa kata Allah? Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Iya. Demikian pula yakni di dalam surah
Fatir surah 35, silakan dibuka pada ayat yang ke-24. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Iya, wa in min ummatin, dan tidaklah ada pada satu umat illa khala fiha nadhir, pasti ada di kalangan mereka yang memberikan peringatan. Umat apapun dari zaman ke zaman. Kalau tidak nabi, rasul. Kalau tidak rasul, siapa? Ya, pewaris para rasul. Kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Seperti sekarang, nabi sudah tidak ada lagi. 14 abad lebih berlalu. Bagaimana dakwah nabi ini sampai kepada umat-umat ini? Yakni kepada melalui para pewarisnya, yaitu para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama Rabbani. Ulama Rabbani yang tidak berbicara kecuali qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Makanya kalau kita belajar kepada ulama, yakni ulama Rabbani, jangan belajar kepada ulama yang kita datang ke sana pulang dapat ilmu kebal. Ada nggak yang seperti itu? Itu bukan ulama Rabbani, tapi ulama usu'. Ulama yang hanya mengajarkan perkelenian. Atau bukan ulama ngaku ulama. Atau ulama plus dukun. Nah ini. Kenapa? Ada ulama itu ulama Rabbani, ada ulama su'. Maka kalau kita mau belajar, mendatangi para ulama, mengambil faidah ilmu darinya, maka tidaklah diambil kecuali sumbernya qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Mulai sampean kongkon wirid ping 2500. Nah, hati-hati ya. Meskipun dia bisa mumbul terbang ke udara, berjalan di atas air, gak mempan dibacok, ya, ora tedas tapak paluning, pande otot kawat, balung wesi rai. Ya jangan dipercaya kalau seperti itu ya. Jadi itu. Baik, ikhwatal iman, aizakumullah, pembahasan tentang Rasul masih belum usai. Insyaallah nanti kita lanjutkan yang akan datang. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan seperti biasa, yaitu tanya jawab. Silakan. Iya. Silakan. Iya. Ya, semua itu karunia dari Allah Jalla wa'ala ya. Tidak semua nabi mendapatkan kitab. Tidak semua rasul pun mendapatkan kitab. Tapi Allah Jalla wa'ala yang memilih mereka untuk mendapatkan kitab itu. Nah, nabi-nabi yang tidak mendapatkan kitab sesudahnya itu meneruskan, menguatkan ya, yakni ajaran para nabi-nabi sebelumnya yang diberi oleh Allah kitab. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan suhufi Ibrahim wa Musa. Makna suhuf adalah lembaran-lembaran. Dan yang kedua mendapatkan Taurat. Ketika Nabi Musa di Gunung Tursina mendapatkan kalimat-kalimat dari Rabb-Nya, yaitu berupa perintah dan larangan. Nah, setelah itu Nabi Musa sudah tidak ada lagi. Ini. Maka dilanjutkan oleh nabi-nabi sesudahnya untuk berpegang kepada kitab Taurat. Supaya apa? Taurat itu diamalkan, tidak dirubah. Tapi sesudahnya orang-orang itu banyak yang merubah kitab-kitab itu. Makanya dikuatkan, didatangkan nabi berikutnya. Ada Nabi Yunus. Kemudian Nabi Daud. Ini neruskan yakni ajaran kitab Taurat.
Tapi kemudian diberi khususnya nih kitab yang bernama Zabur. Zabur itu isinya banyak berupa syair-syair yang kalau dibaca itu menyebabkan orang itu mendengarnya itu sangat menggetarkan hati, sangat membuka perasaan jiwa seseorang itu ketika dibacakan kitab Zabur. Nah itu. Jadi mereka itu menguatkan kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Kenapa? Sudah mulai setan ini berusaha untuk menggoda manusia, merubah kitab-kitab yang sudah ada itu untuk dirubah. Nah ini tugas dari nabi-nabi sesudahnya itu menguatkan, meluruskan. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan itu pada ayat berapa? Coba dibuka surat kedua. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Ayat 78 atau 79 kalau tidak salah. Coba dicek. Karena sudah mulai muncul orang-orang yang suka merubah-rubah kitab-kitab para nabi itu. Ayat berapa? Ayat 79. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. 79 ya? Ya, silakan baca. Maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah. Iya. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Iya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Dia merubah ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara yang berhasil kitab mereka ini terintervensi oleh tangan-tangan manusia. Makanya Allah peringatkan kepada umat ini agar jangan sampai macam-macam. Untuk apa? Menulis kitab kemudian diklaim bahwa itu adalah dari Allah, tapi tidak berhasil. Ditantang 10 surat nggak berhasil, ditantang 1 surat juga nggak berhasil, karena Allah memeliharanya. Kemudian fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka kecelakaan yang besar bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besar bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Iya. Sama seperti Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam diutus kepada Bani Israel, itu mengingatkan mereka supaya mereka berpegang teguh kepada kitabullah, terutama yaitu kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Tapi lantas karena sudah dirubah macam-macam, Allah turunkan yakni kitab Injil yang merupakan penyempurna dari kitab Taurat, Injil. Nah, tidak berselang lama lagi kitab Injil pun ini dihancurkan isinya, diintervensi oleh tangan manusia. Maka kemudian Allah turunkan kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Apa itu? Al-Quran. Jadi kitab-kitab itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Tapi nabi yang diberikan itu tidak semua nabi dan rasul, tapi dipilih oleh Allah Jalla wa Ala. Adapun nabi yang tidak mendapatkan kitab diperintahkan untuk apa? Yakni berpegang teguh dan memurnikan kitab yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik. Selama ini kita kan tahu bahwa penyebaran nabi atau rasul kita itu rata-rata di Asia Tengah saja. Apakah ada juga nabi-nabi yang mungkin tersebar di Jazirah Afrika atau di Amerika gitu? Wallahu a'lam. Ya. Kita tidak tahu secara pasti karena tidak ada, pertama, literatur yang menyebutkan tentang itu. Ya, yang kedua, karena jejak dari situs peninggalan para nabi itu kadang tidak jelas atau bahkan ditutup oleh Allah, memang sengaja ditutup. Yang pertama, tidak ada literatur.
Kita tahunya bahwa nabi itu yang diutus oleh Allah di muka bumi ini sampai yang terakhir jumlahnya berapa? 124 ribu nabi. Banyak atau sedikit itu? Banyak, 124 ribu itu. Itu bisa tersebar di seluruh bumi. Nah, tidak ada literatur yang menyebutkan misalnya di Madura ono nabi. Kan tidak ada kan literatur. Ono tak nabi toko Madura. Gak ono ya. Nabi toko di Bali, nggak ada kan? Iya. Jangan-jangan waktu itu mungkin barangkali sebelum diutus Nabi Muhammad, negeri kita ini bukan apa-apa. Belum ada penghuni mungkin. Masih kosong, mungkin dihuni oleh apa? Ya, binatang. Ya. Kalaupun ada manusia, mungkin sedikit saja. Mungkin pindahan migrasi dari negeri-negeri yang lain. Tapi jumlah mereka sedikit, tidak banyak, sehingga tidak diutus para nabi kepada mereka. Wallahu a'lam. Jadi yang pertama literatur nggak ada yang menjelaskan tentang itu, baik dalam kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, kenyataannya situs-situs Nabi, contoh situs Nabi itu yakni makbarah, kuburan Nabi. Itu banyak yang disembunyikan oleh Allah di penjuru bumi ini. 124 ribu Nabi itu nggak sedikit. Kalau tersebar di seluruh bumi itu banyak. Tapi Allah memeliharanya. Pertama, tidak ada orang yang menggali tanah mau bangun gedung, ternyata di situ ada jasad para Nabi. Pernah nggak? Nggak ada. Allah yang memelihara. Sehingga mereka nggak jadi untuk menggali tempat itu, karena di dalamnya ada jasadnya para nabi. Karena untuk menjaga kehormatan mereka di hadapan manusia, atau tidak supaya tidak menimbulkan fitnah. Dan jasad seluruh nabi itu utuh di muka bumi ini, 124 ribu, banyak. Kata Nabi bersabda, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kulal jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi memakan jasadnya para nabi. Semua jasad nabi utuh. Tapi kenapa tidak ada satupun berita ketika orang menggali menemukan jasad nabi? Ini berarti Allah memelihara. Sekarang nabi yang sudah jelas saja masih disamarkan. Di mana kuburannya Nabi Musa? Padahal Nabi pernah menyebutkan yaitu dekat yakni Baitul Maqdis di tanah yang berwarna merah. Tapi sekarang samar. Yang jelas itu pertama kuburan Nabi kita Muhammad SAW, jelas. Yang kedua Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ada di mana? Di Hebron. Kalau antum umroh plus Palestina, nanti insya Allah mampir di sana. Itu jejer. Nabi Ibrahim, kemudian Sarah, kemudian di sini ya, Ishak, dan ini Rifqah, istrinya dari Ishak. Itu satu komplek yang kemudian dibangun masjid ya, seperti masjid di situ. Sebelahnya dipakai sholat. Nah itu jelas. Nah adapun yang lain itu makomnya Nabi Daud. Itu dekat Baitul Maqdis, dekat Masjidil Aqsa. Nabi Daud yang didatangi orang-orang untuk melakukan ritual-ritual di sana. Sementara Nabi yang lain nggak jelas. Adam di mana? Kita nggak tahu. Idris, bahkan Idris tidak meninggal di dunia, tapi meninggalnya di langit. Karena diangkat oleh Allah masih hidup dan meninggal di atas langit. Dan jasadnya berada di langit, tidak di bumi. Nabi-nabi yang lain nggak jelas. Ilyas, cuman banyak mengklaim, oh ini kuburannya Nabi ini, kuburannya Nabi ini. Wallahu a'lam. Apakah itu benar apa enggak? Wallahu a'lam. Ya, jadi kenapa kok rata-rata menyebar di sana? Ya mungkin negeri-negeri selain itu pada saat itu mungkin masih belum ada manusia. Dan manusia itu terkonsentrasi di Jazirah Arab dan sekitarnya. Arab, Afrika, Mesir. Karena disitulah letak peradaban kuno. Peradaban Mesopotamia, peradaban Babilonia. Itu kan di mana? Di Irak, ya kan? Di Asia Tengah. Ya. Indonesia, berupa apa itu? Waktu itu. Ya. Saya kayak bedes ya. Bedes belek nanti. Ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.